Halo semua, perkenalkan nama saya Henry. Saya dari Prodi Akuntansi UT Pontianak. Saudara-saudari yang saya hormati, hari ini kita melihat kembali perjalanan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia dalam lintasan sejarah yang penuh dinamika dari awal kemerdekaan sampai era reformasi. Pada saat kemerdekaan Indonesia, Pancasila muncul sebagai konsensus bersama untuk mempersatukan berbagai golongan bangsa yang majemuk. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga falsafah kehidupan dan landasan moral bangsa. Memasuki era negara Serikat Republik Indonesia atau disebut RIS, pada demokrasi parlementer, yaitu sekitar pada tahun 1950 sampai 1959, situasi politik negara cukup dinamis dengan banyak partai dan penggantian kabinet. Pancasila tetap menjadi fondasi, namun implementasinya mengalami tantangan karena stabilitas politik yang rendah. Kemudian dengan keluarnya dekret Presiden tahun 5 Juli 1959, dimulailah era demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Pancasila dideklarasikan sebagai ideologi tunggal negara dan digunakan secara lebih kuat sebagai instrumen politik dan kebudayaan. Namun, kekuatan presiden yang sangat dominan dan lemahnya kontrol demokrasi menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah dan keadilan. Setelah adanya peristiwa 30 September 1965 atau yang biasa kita kenal sebagai G30 SPKI, dan transisi ke era Orde Baru, yaitu pada 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila kembali diangkat sebagai landasan politik dan ideologi negara yang sangat resmi. Sistem pemerintahan menekankan stabilitas, pembangunan, dan pengendalian sosial. Namun di sisi lain, sejumlah kritik muncul terhadap praktik demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia yang terbatasi. Memasuki era reformasi sejak 1998 sampai sekarang, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang diakui. Namun, implementasinya menghadapi tantangan baru. Pluralisme yang semakin kompleks, arus globalisasi, dan kebutuhan agar Pancasila tidak hanya sebagai simbol, tapi juga dihidupi dalam keseharian. Dengan demikian, perjalanan Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, harus terus disesuaikan dengan konteks zaman. Tapi tantangannya agar Pancasila benar-benar menjadi pegang hidup, bukan sekedar slogan, saudara-saudara sekalian. Pada pemahaman sejarah ini, kita diingatkan bahwa Pancasila bukan pewarisan pasif, tapi tanggung jawab aktif kita untuk menjaga persatuan, keadilan, dan demokrasi negeri ini. Mari kita wujudkan Pancasila dalam tindakan nyata sehari-hari, agar tidak hanya tertulis di dalam kertas, tetapi terasa dalam kehidupan bangsa kita. Terima kasih.